Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genti Putri Dayat dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin presentasikan hasil dari eksperimen fisika dasar saya yang berjudul Cahaya Pemantulan Cermin. Nah, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut dan juga tujuan percobaan adalah sebagai berikut. Yang bisa kalian pause video ini untuk membacanya. Nah, ke dasar teori yaitu tentang pemantulan cahaya. Apa sih pemantulan cahaya? Nah, pemantulan cahaya ini pada suatu permukaan pertama kali ditemukan dan diamati oleh Wilbur Snellius hingga pada akhirnya memunculkan hukum Snellius. Nah, pemantulan cahaya ini adalah datangnya sebuah sinar dari adanya sumber cahaya yang disebut dengan sinar datang yang kemudian dipantulkan. Bisa menggunakan cermin datar dan menghasilkan sinar pantul disertai garis tegak lurus yang dinamakan garis normal. Nah, secara umum pemantulan cahaya disebut sebagai suatu proses pancarnya kembali paparan cahaya yang sebelumnya mengenai permukaan benda bening dan mengkilat. Adanya sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada dalam satu letak bidang datar. Ketiga hal ini terdapat dalam satu titik potong bidang pantul. Sudut datang cahaya memiliki nilai yang sama dengan sudut datang sinar pantul. Nah, seperti pada di gambar yang sebelah kanan berikut ini, itu hukum pantulan cahaya, ini hukum Snellius, di mana ini adalah sinar datangnya, lalu dia ke bidang pantul dan memantul dengan sinar pantul. Dan itu dengan garis normal, yaitu garis tegak lurus dari bidang pantulnya. Lalu dia memiliki si sudut yang sama, itu sudut datang dan juga sudut pantul itu memiliki sudut yang sama karena bidangnya datar. Nah, seperti ini jenis pemantulan cahaya terbagi menjadi dua macam, yaitu jika dari arah bidang pantulnya. Itu dua jenis pemantulan cahaya itu adalah pemantulan teratur dan juga pemantulan baur. Nah, pemantulan baur itu seperti apa sih? Nah, secara sederhana, pemantulan baur terjadi di mana cahaya mengenai bidang bergelombang atau tidak datar, seperti pada cermin retak, pada tembok, pada kayu, batu ataupun tanah yang tidak rata lah gitu ya. Lalu hasil dari pemantulan tersebut merupakan berkas cahaya yang akan memantul tidak terarah ke satu garis pemantulan sendiri. Jadi nanti si cahaya datang sama cahaya pantulnya itu nggak akan sama gitu sudutnya, atau arahnya juga nggak akan sama. Nah, lalu selanjutnya adalah pemantulan teratur. Secara sederhana juga, pemantulan teratur merupakan pemantulan yang terjadi pada permukaan datar atau rata, di mana apabila seberkas cahaya sejajar mengenai permukaan bidang datar yang rata, maka berkas cahaya yang jatuh pada berbagai titik sudut punya sudut datang yang sama juga, dan semua berkas cahaya tersebut dipantulkan dengan sudut yang sama pula, seperti pada di hukum Snellius tadi. Nah, selanjutnya ada pula adalah pemantulan menggunakan media cermin, di mana cermin pemantulan dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar dan mengkilat. Contohnya pada cermin yang kita gunakan untuk berkaca. Adapun sifat-sifat bayangan cermin datar yaitu pertama adalah bayangan tidak terbalik atau tegak. Lalu bayangan bersifat maya atau tidak tertangkap di layar. Lalu ada besar bayangan sama dengan besar benda. Lalu jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lalu bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan. Adapun proses pembentukan bayangan pada cermin datar adalah sebagai berikut ini. Lalu sinar datang ini, sinar datang pertama jatuh pada cermin datar dengan sudut theta 1. Kemudian sinar ini dipantulkan pada perhatikan jalan sinar satu ini yang ada di gambar berikut ini. Nah, dipantulkan ini sinar yang pertama. Sinar kedua juga sama seperti pada sinar yang pertama. Lalu perpanjang sinar pantul 1 dan sinar pantul 2 di belakang cermin dilakukan dengan garis-garis putus dan berpotongan di titik S aksen. Dengan demikian, letak bayangan titik S adalah X aksen yang dibentuk dari perpotongan perpanjangan dua sinar pantul tersebut. Namun, apabila sebuah benda berada di depan dua buah cermin yang membentuk sudut theta satu sama lain, maka akan terbentuk sejumlah bayangan. Jumlah bayangan bergantung pada berapa besar sudut tetanya. Berdasarkan hasil eksperimen, jumlah bayangan yang terbentuk oleh dua buah cermin datar yang membentuk sudut tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini, di mana n adalah jumlah bayangan yang terbentuk sama dengan 360 derajat dibagi dengan theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk dari kedua cermin tersebut, lalu diambil dengan 1 minus 1. Wait, pause dulu. Lalu yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung atau kontraf adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Misalnya bagian dalam sendok dan reflektor lampu senter. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau cermin konvergen karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Berbeda dengan cermin datar, pada cermin cekung bayangan yang terbentuk bisa merupakan bayangan maya ataupun nyata. Nah, pada cermin cekung ini hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut ini, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, atau bisa juga menggunakan rumus 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana S adalah jarak bendanya, S aksen adalah jarak bayangannya, dan F adalah jarak fokusnya, R besar adalah jari-jari cerminnya. Lalu dengan menggunakan hukum Snellius tersebut juga, maka kita dapatkan 3 sinar istimewa pada cermin cekung ini. Nah, sinar-sinar istimewa tersebut antara lain adalah sebagai berikut, yaitu pada gambar pertama ini menyatakan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua ini adalah sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga terakhir adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat cerminnya. Lalu cermin yang ketiga ini adalah cermin cembung. Cermin cembung atau adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung disebut juga cermin negatif dan cermin divergen. Disebut cermin negatif karena titik pusat kelengkungan cermin dan titik fokus berada di belakang cermin yang merupakan titik potong perpanjangan sinar-sinar pantul dari berkas sinar datang yang sejajar. Kemudian cermin cembung disebut cermin divergen karena cermin ini menyebarkan sinar-sinar yang jatuh kepadanya. Nah, pada cermin ini hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan itu menghasilkan jarak fokus sama seperti pada cermin cembung sebelumnya. Lalu dengan menggunakan hukum Snellius juga, si cermin cembung ini dapat menentukan 3 sinar istimewa pada cerminnya ini, yaitu adalah yang pertama bahwa sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokusnya. Lalu sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu yang terakhir adalah sinar datang yang menuju ke titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik kelengkungannya.
Lalu industri yang terakhir itu adalah penggunaan sperometer. Sperometer adalah alat untuk mengukur kedalaman sebuah lengkungan. Saat sperometer diletakkan pada lensa atau permukaan lengkung, maka pada skrup pusat akan berputar naik dan turun sesuai dengan keruangan yang dimiliki lensa tersebut. Sedangkan 3 kaki yang sama sisi lainnya memantapkan posisi sperometer pada lensa agar tidak mudah bergeser. Nah, adapun bagian-bagian alatnya adalah sebagai berikut ini ya. Ini kalian bisa mempas untuk membacanya atau melihatnya, itu ada A, itu ada keping skala tegak dan lain-lain sebagainya. Nah, perhitungan jari-jari lengkungan menggunakan sperometer juga bisa dilakukan itu menggunakan rumus sebagai berikut: R sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat per 2S, di mana R ini adalah jari-jari si cerminnya dan S ini adalah kedalaman lengkungan si cermin tersebut. Nah, lanjut, alat dan bahan yang kita gunakan pada eksperimen kali ini adalah yang pertama adalah cermin. Di cermin itu ada 3, itu cermin cembung, cekung, dan juga datar. Lalu ada pembaris, ada kertas milimeter blok, jarum, plastisin, rel presisi, dan sperometer. Nah, lanjut ke persiapan pertama, itu pertama letakkan kertas milimeter blok di atas alas, taruh cermin cembung dengan tegak di atas plastisin dan pindahkan di kertas milimeter blok. Lalu taruh cermin datar di depan cermin cembung, taruh 1 jarum tak jauh dari cermin, lalu tambahkan juga jarum lainnya tak jauh dari jarum pertama, lalu lihat bayangan yang terpantul pada cermin. Hingga lalu ubah posisi jarum kedua jika bayangan pada kedua jarum sejajar, catat jarak yang terbentuk jika kedua jarum sudah sejajar. Nah, lalu yang percobaan kedua ini adalah menggunakan sperometer, itu pertama menentukan titik nol alat. Caranya adalah letakkan sperometer di alas yang rata dan skupnya diputar-putar sampai ujung skup menyentuh alas tersebut, atau nanti kalian bisa melihat kalau si sperometer ini udah benar-benar menyentuh alas ini, sperometer itu udah gerak-gerak atau goyang-goyang gitu. Lalu skup diputar sehingga jarak antara ujung skup dengan alas dapat tempatnya, lalu benda dapat diukur tebal terukannya. Benda yang akan diukur tebal terukannya itu tangan di antara alas dan ujung skupnya. Lalu putar skup lagi hingga mencapai alas lengkung di sisi benda atau sperometer tergoyang-goyang, lalu hasil yang terbaca. Ukur juga jari-jari cermin dengan sperometer seperti rumus pada dasar teori, lalu catat hasil datanya. Lalu persiapan ketiga adalah pasang cermin cembung atau cekung pada penyangga cermin, lalu letakkan mereka di si rel tadi itu, lalu letakkan kertasnya juga dipasang penyangga itu di belakang si cermin, lalu letakkan juga lampu di depan si cermin. Lalu nyalakan lampu, lalu atur posisi antara cermin dengan lampu atau cermin dengan kertas sehingga bayangan lampu yang ada pada si kertas ini kayak fokus atau jelas gitu ya, tidak buram. Lalu jika sudah, catat jarak antara si cermin dengan lampu dan lampu dengan kertas. Nah, dari hasil percobaan berikut ada pula hasil analisis datanya adalah sebagai berikut. Ini yang percobaan kedua dan 3 ini ya hasil datanya. Yang pertama itu cermin cembung menggunakan sperometer, itu S yang tadi itu kayak kelengkungannya 0,14 cm, lalu ada S kuadrat ini, lalu ada R itu si jari-jari cerminnya sebagai ini. Nah, dari si sperometer juga kita bisa menghitung titik fokus dari si cermin tersebut. Dari yang sperometer ini, cermin cembung ini memiliki fokus 7,17. Lalu kita bisa membandingkannya dengan nanti kita coba manual ini nih, cermin cembung secara eksperimen, dimana ini ada statusnya S, yaitu jarak objek ke cerminnya. Lalu si B nya X-aksen, itu jarak dari layar ke cerminnya sebagai berikut. Nah, dari si data secara manual ini kita mendapatkan hasil fokusnya itu 7,35, di mana hasil ini tidak jauh dengan si menggunakan sperometer. Jadi data ini lumayan sama atau akurat. Lalu selanjutnya ada cermin cekung yang menggunakan sperometer, itu adalah sebagai berikut. Dia memiliki titik fokus 22,23. Lalu kita bisa bandingkan juga dengan si cermin cekung melalui eksperimen atau secara manual adalah sebagai berikut. Nah, kita memiliki beberapa data dan juga di data tersebut datanya adalah 22,8, 22, 21, 21, 22, dan ini tidak jauh dengan si data menggunakan sperometer. Adapun grafik hubungan 1 per X aksen terhadap 1 per S adalah sebagai berikut ini. Lalu kesimpulan pada eksperimen kali ini. Eksperimen pemantulan cahaya membuktikan bahwa sifat bayangan yang dihasilkan bergantung pada hukum pemantulan, jenis cermin, serta posisi benda. Ada pula sudut yang menjadi pengaruh terhadap bayangan yang terbentuk, di mana semakin kecil sudutnya, maka semakin banyak bayangan yang muncul karena pemantulan berulang. Ketika sudut mencapai 0 derajat, bayangan terjadi tidak terhingga karena pemantulan sudut berlanjut tanpa henti. Pada cermin datar, jarak benda terhadap cermin hanya mempengaruhi lokasi bayangan secara relatif, tapi tidak mengubah sifat atau ukuran bayangan. Ini berbeda dengan cermin cekung atau cembung, di mana jarak benda mempengaruhi sifat dan ukuran bayangan secara signifikan. Untuk permukaan cermin mengaruhi arah pemantulan cahaya sehingga sifat cahaya bisa jadi nyata, maya atau maya, tegak atau terbalik, lebih besar atau lebih kecil, bergantung pada jenis cermin dan posisi benda. Cermin cekung lebih fleksibel dalam membentuk berbagai jenis bayangan, sedangkan cermin cembung hanya menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah keterangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.